Kali ini kita akan bedah tuntas soal puasa, sebuah praktek kuno yang ternyata relevan banget sampai sekarang, baik untuk jiwa maupun raga kita. Kalau dengar kata puasa, apa sih yang pertama kali muncul di pikiran? Pasti nahan lapar dan haus kan? Tapi kutipan ini ngingetin kita kalau ada makna yang jauh lebih dalam dari itu. Jadi di pembahasan kali ini kita akan lihat semuanya, mulai dari apa sih sebenarnya puasa itu, terus kenapa kita berpuasa, manfaatnya apa aja buat tubuh dan pikiran kita, dan yang paling penting, gimana cara puasa yang benar biar hasilnya maksimal. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya. Apa sih puasa itu sebenarnya? Jawabannya, mungkin nggak sesederhana yang kita kira. Nah, kalau kita lihat dari akarnya, kata puasa atau syaum dalam bahasa Arab itu artinya menahan diri. Kuncinya di sini adalah menahan diri. Dan itu cakupannya luas banget, bukan cuma soal makanan dan minuman. Lihat deh tabel ini. Ini menarik banget. Ini tuh kayak sebuah pertukaran yang adil ya. Kita melepaskan sesuatu yang sifatnya fisik, kayak makanan, minuman, atau omongan yang nggak perlu. Dan sebagai gantinya, kita dapat sesuatu yang jauh lebih berharga secara batin. Kesabaran, empati, kontrol diri, dan yang terpenting, jadi lebih dekat secara spiritual. Oke, setelah tahu apa itu puasa, pertanyaan berikutnya yang lebih mendalam adalah, kenapa? Kenapa kita harus berpuasa? Apa sih tujuan utamanya dari sisi spiritual? Kalau dalam konteks Islam, puasa di bulan Ramadan itu bukan sekedar anjuran, tapi sebuah kewajiban. Ini adalah salah satu dari 5 pilar utama, pondasi dari keyakinan yang sudah ada sejak zaman awal Islam di Madinah. Dan tujuan utamanya itu dijelaskan dengan sangat gamblang di dalam Al-Quran. Diwajibkan atas kamu berpuasa agar kamu bertakwa. Jadi goal akhirnya itu adalah takwa. Sebuah kesadaran penuh, rasa hormat, dan kedekatan sama Tuhan. Jadi bisa dibilang, puasa itu semacam paket latihan spiritual lengkap. Bukan cuma satu tujuan, tapi banyak. Kita dilatih untuk lebih takwa, lebih sabar, lebih disiplin, bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, dan ujung-ujungnya membersihkan jiwa kita dari keinginan-keinginan duniawi. Nah, sekarang kita geser sedikit ya. Dari sisi spiritual, kita beralih ke sains. Dan ternyata teman-teman, puasa itu ibarat tombol reset raksasa buat tubuh kita. Keren banget. Jadi, di luar nilai ibadahnya, apa sih kata sains tentang efek puasa? Ternyata saat kita memberi jeda pada sistem pencernaan kita, tubuh kita itu kayak membuka kunci untuk serangkaian manfaat kesehatan yang luar biasa. Dan manfaatnya itu nggak main-main. Kalau kita lihat di sini, dampaknya itu ke banyak area. Mulai dari metabolisme yang jadi lebih baik, kesehatan jantung yang meningkat, sistem imun yang lebih kuat, sampai ke proses detoksifikasi di level sel. Coba kita bahas soal metabolisme dulu. Pas kita puasa, tubuh kita itu pinter banget. Dia ganti sumber energi dari yang biasanya pakai gula atau glukosa, jadi bakar lemak. Selain itu, hormon lapar kita ditekan, dan hormon kenyang justru ditingkatkan. Jadi kita nggak gampang lapar dan bisa lebih baik mengontrol nafsu makan. Lanjut ke jantung, ini juga penting banget. Puasa itu ternyata bisa jadi sahabat baik buat jantung kita. Banyak studi menunjukkan puasa bantu nurunin kolesterol jahat atau LDL, menstabilkan tekanan darah, dan pada akhirnya mengurangi risiko penyakit jantung. Nah ini mungkin agak di luar dugaan ya. Bukannya bikin lemes, puasa itu justru bisa bikin sistem imun kita jadi lebih kuat. Ada proses keren namanya autofagi, di mana tubuh kita itu secara aktif membersihkan dan mendaur ulang sel-sel yang rusak. Kayak program bersih-bersih internal gitu deh. Dan manfaatnya nggak berhenti di badan aja, pikiran kita, mental kita juga dapat jatah penyegaran yang signifikan. Lihat deh grafik ini. Ini nunjukin apa yang terjadi di dalam otak kita secara kimiawi. Hormon stres, si kortisol itu, levelnya turun. Sebaliknya, hormon bahagia, endorfin, malah meningkat drastis. Jadi secara sains, wajar kalau kita merasa lebih tenang dan damai. Efek dari perubahan hormon tadi itu apa? Ya ini dia, fungsi otak bisa meningkat. Kita jadi lebih gampang fokus dan konsentrasi. Stres dan cemas juga berkurang. Intinya, puasa itu latihan yang ampuh banget buat ngatur emosi kita. Tapi, ada tapinya nih. Untuk bisa panen semua manfaat luar biasa tadi, baik fisik maupun mental, ada caranya. Puasanya harus benar. Gimana tuh caranya? Yuk, kita lihat. Penting banget buat ingat ya, keberhasilan puasa itu nggak cuma ditentukan dari seberapa kuat kita nahan lapar dan haus di siang hari. Justru apa yang kita makan dan minum pas sahur dan buka puasa itu kuncinya.
Nah, ini dia 5 kuncinya biar puasa kita jadi bermanfaat. Pertama, pastiin nutrisinya seimbang pas sahur dan buka. Kedua, minum air yang cukup di malam hari. Ketiga, jangan begadang, istirahat harus cukup. Keempat, tetap gerak, olahraga ringan aja cukup kok. Dan yang kelima, ini sering jadi jebakan nih, batasi gula dan makanan berlemak pas buka puasa. Jadi, kalau kita renungkan lagi, puasa itu seperti sebuah paradoks yang indah ya. Mungkin dengan sedikit menahan keinginan tubuh yang sifatnya sementara, kita justru sedang membuka pintu menuju kebebasan yang lebih sejati, kebebasan untuk jiwa dan pikiran kita.